Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayuningrum dengan NIM 2311126 dari kelas PAI 4D. Berkenaan dengan adanya video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Orientasi Baru Inovasi Pembelajaran PAI. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita ke soal yang pertama. 1. Analisis inovasi dalam kurikulum. Kurikulum Deep Learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi, serta keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek atau project based learning atau pembelajaran berbasis masalah, problem based learning dalam mengajarkan materi tentang toleransi dan kerukunan antarumat beragama pada siswa SMA. Jelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang akan kamu lakukan dan media inovatif apa yang akan digunakan. Baik, sebagai calon guru PAI dan budi pekerti, saya meyakini bahwa pendekatan project based learning dan problem based learning ini sangat relevan untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan juga kerukunan antarumat beragama. Nah, kedua pendekatan ini tidak hanya menekankan pada pemahaman kognitif saja, tetapi juga pada pengembangan sikap empatik dan juga kemampuan berpikir kritis serta keterampilan kolaboratif siswa. Nah, berikut adalah beberapa tahapan serta media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, kita ke tahapan-tahapan dalam pembelajaran model PJBL. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan esensial. Di sini saya akan memulai dengan pertanyaan pemantik seperti mengapa penting menjaga toleransi antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa. Nah, pertanyaan ini penting yang dimana akan memotivasi siswa untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang pentingnya toleransi itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Nah, bersama siswa saya akan merancang proyek seperti membuat kampanye digital bertema toleransi atau mewawancarai tokoh lintas agama di sekitar lingkungan mereka. Nah, siswa akan dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari lintas latar belakang dan juga minat. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal dan pembagian tugas. Nah, setiap kelompok menyusun timeline kerja, membagi peran seperti penulis, editor video, peneliti, dan juga presenter, serta mereka merancang alur kegiatan proyek mereka selama 1-2 minggu. Lalu yang keempat yaitu melaksanakan proyek dan observasi lapangan. Nah, siswa akan mulai melakukan wawancara, observasi lingkungan rumah ibadah sekitar, atau membuat media kampanye seperti video pendek, podcast toleransi, atau infografik digital. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitatornya. Yang kelima yaitu memonitor dan juga memberikan umpan balik. Saya akan memberikan bimbingan rutin, mengevaluasi proses kerja kelompok, serta memberikan umpan balik terhadap ide dan juga konten yang mereka buat, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keislaman dan juga kebinekaan. Lalu yang keenam yaitu mempresentasikan hasil proyek. Nah, siswa akan mempresentasikan proyek mereka di hadapan kelas, bahkan bisa juga diperluas ke platform sekolah, misalnya melalui media sosial sekolah. Lalu, presentasi ini bisa dilakukan ke dalam bentuk seminar mini, pameran karya, atau pemutaran video kampanye. Nah, lalu yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan diakhiri dengan refleksi individu dan juga kelompok mengenai pengalaman mereka dalam mengenali dan juga menerapkan toleransi. Penilaian ini dilakukan berdasarkan rubrik yang mencakup pemahaman konsep, kerjasama, kreativitas, dan juga dampak sosial dari proyek itu sendiri. Nah, adapun media inovatif yang saya gunakan yaitu ada yang pertama Canva dan juga CapCut untuk membuat infografik atau video pendek bertema toleransi. Lalu yang kedua Padlet atau Google Classroom untuk kolaborasi ide dan juga diskusi antar kelompok. Lalu yang ketiga yaitu podcast platform atau bisa memakai Spotify atau Anchor untuk mempublikasikan wawancara atau cerita toleransi. Lalu yang terakhir yaitu kunjungan virtual atau Google Earth dan bisa juga YouTube Virtual Tour. Nah, ini bisa membawa kita ke rumah ibadah berbagai agama tanpa kita harus ke lokasinya langsung. Itulah fungsinya. Jadi, begitulah saya mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek, yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning, dan tahapan serta media inovatif yang akan saya gunakan ketika menerapkan model PJBL dalam pembelajaran dengan mengajarkan materi tentang toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama pada siswa.
Nah, dengan demikian, integrasi model PJBL ini, siswa tidak hanya memahami toleransi secara teori saja, tetapi juga mereka mengalami dan juga mempraktikannya secara nyata. Nah, hal ini selaras dengan karakteristik kurikulum deep learning itu sendiri yang mendorong keterlibatan aktif, berpikir kritis, dan juga nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pembelajaran. Baik, itu jawaban dari nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. 2. Inovasi budi pekerti di era digital. Fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Nah, untuk kasus ini, menurut saya, inovasi pembelajaran budi pekerti dapat memainkan peran penting dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat, terutama dalam menghadapi fenomena cyberbullying dan juga penyebaran konten negatif di kalangan remaja. Nah, nilai-nilai Islam seperti takwa, akhlakul karimah, tabayun atau klarifikasi, dan amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam membentuk karakter digital siswa. Nah, untuk itu strategi yang bisa saya terapkan antara lain yang pertama yaitu integrasi nilai-nilai Islam dalam konteks digital. Nah, saya akan mengaitkan materi ajar budi pekerti dengan situasi nyata di dunia maya. Misalnya, menanamkan bahwa berkata baik di media sosial itu adalah bagian dari menerapkan hadis. Misalnya hadis yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Itu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, yang kedua yaitu proyek edukasi digital Islami. Siswa diajak membuat proyek kampanye digital bertema bijak bermedia sosial menurut Islam, baik melalui video, poster digital, atau podcast. Nah, ini bisa membantu mereka memahami nilai-nilai Islam sekaligus mengasah kreativitas dan juga literasi digital mereka. Lalu yang ketiga yaitu diskusi dan juga studi kasus. Nah, saya akan memfasilitasi forum diskusi kelas tentang kasus nyata cyberbullying dan juga hoaks. Lalu bersama siswa menganalisis bagaimana sikap Islam terhadap perilaku tersebut dan apa langkah yang seharusnya diambil secara bijak dan bertanggung jawab. Lalu yang keempat yaitu pembiasaan dan keteladanan. Nah, saya berupaya menjadi teladan dalam bersikap sopan dan juga adil dalam komunikasi digital, serta mendorong siswa untuk saling mengingatkan dan membentuk budaya saling menasehati. Lalu yang kelima yaitu kolaborasi dengan orang tua dan juga guru lain. Nah, pembentukan karakter digital itu tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PAI saja. Nah, saya akan berkolaborasi dalam menyusun kode etik digital di sekolah dan menyosialisasikannya kepada seluruh warga sekolah termasuk orang tua. Nah, dengan pendekatan tersebut, saya yakin pembelajaran budi pekerti itu tidak hanya relevan di dunia nyata, tetapi juga mampu menanamkan akhlak mulia di dunia maya, sehingga siswa menjadi pribadi yang beretika, bertanggung jawab, dan juga mampu menggunakan teknologi secara bijak dan juga bermartabat sesuai ajaran agama Islam. Oke, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata dan juga salah perbuatan, serta terdapat kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.